bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kekuatan di dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh ada sampai saat ini hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Allah, urapi hamba-Mu, urapi setiap telinga yang mendengarkan firman Allah ini. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ada di minggu pertama di bulan Juni. Oleh kemurahan Tuhan, kita masih diberikan selalu kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Kita ada karena kemurahan Tuhan. Mari kita akan mendengarkan firman Allah. Tema firman Allah pada saat ini berbicara tentang melewati masa-masa sukar. Mari kita buka di dalam Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ulangan pasal 8, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, firman Allah berkata demikian. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yaitu apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Ayat yang ke-6, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kitab Ulangan ditulis oleh Nabi Musa. Kitab ini adalah merupakan kitab berbicara tentang perjalanan bangsa Israel
ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Isi kitab daripada Ulangan ini terdiri dari 34 pasal dan berisi khotbah-khotbah Musa kepada umat Allah, yaitu bangsa Israel. Adapun tujuan daripada kitab Ulangan adalah mengingatkan bagaimana perjalanan, bagaimana pengalaman umat Allah, bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun. Nah, kitab Ulangan menceritakan bagaimana kisah, bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana mujizat Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan kepada umat Tuhan. Dan ini memberikan pelajaran kepada jemaat Tuhan, kepada saya dan saudara, bahwa kita harus mengerti tentang kebesaran Tuhan. Kita harus mengerti tentang kasih setia Tuhan. Kita harus tahu tentang pemeliharaan Tuhan bagi bangsa Israel. Nah, saudara-saudara, kalau di dalam Ulangan pasal yang ke-8 di sini, Lembaga Alkitab Indonesia memberi satu judul di situ tentang bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Musa dalam khotbahnya di pasal yang ke-8 ini, dia ingin mengingatkan kembali bagaimana penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Musa memberikan refleksi, mengembalikan ingatan bangsa Israel bagaimana mereka dipimpin oleh Tuhan, bagaimana mereka melewati yang namanya masa-masa sulit, melewati yang namanya masa padang gurun. Kita sudah baca tadi, saudara-saudara, bagaimana Musa ingin mengingatkan kembali perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun. Mereka dipelihara oleh Tuhan. Dan di ayat yang kedua dikatakan tadi bahwa tujuannya adalah untuk merendahkan hatimu dan ingin supaya mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di hatimu. Apakah bangsa Israel itu taat kepada Tuhan, turut perintah Tuhan atau tidak? Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengalaman padang gurun ini adalah pengalaman yang begitu sulit yang dialami oleh bangsa Israel. Terkadang juga Tuhan mengizinkan kita melewati yang namanya padang gurun. Apa yang dimaksud dengan pengalaman padang gurun? Adalah pengalaman di mana kita melewati satu kehidupan yang penuh tantangan, satu kehidupan yang penuh dengan kesulitan. Nah, padang gurun itu adalah tempat yang kering, tempat yang gersang, hamparan pasir, panas pada waktu siang, dingin pada waktu malam. Tetapi saudara-saudara, Musa, firman Allah mengingatkan kepada kita bahwa bagaimana penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Hari-hari ini kita pun mengalami yang namanya masa-masa sulit, masa-masa yang sukar. Semua orang mengalami. Tetapi saudara-saudara, firman Allah pada kesempatan saat ini akan mengingatkan kembali kepada kita bagaimana cinta Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab pun banyak menceritakan tokoh-tokoh di Alkitab. Mereka juga melewati masa-masa yang sukar, masa-masa padang gurun. Contohnya Yusuf, bagaimana dia mengalami masa-masa yang sulit dalam hidupnya. Dia dikucilkan oleh saudara-saudaranya, dia dibuang oleh saudara-saudaranya. Tetapi ketika dia lewati semuanya itu, ada waktunya Tuhan akan mengangkat dia menjadi seorang pemimpin yang besar di tanah Mesir. Saudara-saudara, Raja Daud pun demikian. Bagaimana juga Daud juga mengalami masa-masa yang sulit dalam hidupnya. Dikejar-kejar oleh Raja Saul. Saudara-saudara, Saul mengejar Daud, bahkan ingin membunuh Daud. Tetapi Daud
bisa melewati semuanya itu. Saya percaya juga jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan, pasti kita bisa melewati masa-masa yang sulit ini. Pasti kita melewati masa-masa yang sukar. Oleh sebab itu, izinkan Yesus, izinkan Tuhan masuk di dalam hidup kita, menguasai hidup kita, memimpin kita, supaya kita mampu kuat menghadapi segala tantangan ini. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita perhatikan padang gurun di mana juga Tuhan mengizinkan kita melewati masalah, situasi, kondisi seperti ini untuk memproses kita menjadi manusia, menjadi umat Tuhan yang tetap kuat di dalam Tuhan. Sebelum Tuhan memberkati kita, ada saat-saatnya juga Tuhan mengizinkan kita melewati masa-masa yang sulit. Nah, saya katakan bahwa masa sulit ini masa padang gurun. Padang gurun Tuhan izinkan kepada kita untuk kita akan melihat bagaimana berkat Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Di balik segala sesuatu masalah, pergumulan, persoalan, ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi umat Tuhan yang setia berharap sungguh kepada Tuhan. Asalkan kita, saudara-saudara, tetap setia, tetap teguh di dalam Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Nah, di dalam ayat yang kedua tadi, Ulangan pasal yang ke-8, firman Allah sudah ingatkan bahwa selama di padang gurun 40 tahun dengan maksud tujuan adalah merendahkan hatimu. Dan Tuhan ingin melihat hati mereka apakah tetap tertuju kepada Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Allah kita adalah Allah yang besar. Dengan mudah saja Dia bisa menolong kita, Dia bisa memberkati kita. Tetapi bagaimana kesiapan hati kita dengan berkat itu? Ada orang tidak siap dengan berkat Tuhan, akhirnya lupa dengan Tuhan ketika diberkati oleh Tuhan. Saya mau katakan pada kesempatan saat ini, jaga hati kita saat masa sulit, saat pun kita diberkati Tuhan, hati kita yang perlu dijaga agar tetap berpaut kepada Tuhan. Makanya Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel bagaimana pengalaman-pengalaman mereka di ayat yang keempat. Pakaian mereka tidak menjadi buruk. Bahkan firman Allah katakan kakimu, kasutmu dikatakan, kakimu tidak menjadi bengkak dalam perjalanan mereka di padang gurun. Saudara-saudara, luar biasa Allah kita. Tuhan memelihara kita, Tuhan menolong kita. Sama seperti bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan, Tuhan juga akan memelihara kita. Mari kita melihat ada beberapa poin di sini untuk kita bertahan menghadapi masa-masa yang sukar, untuk kita bagaimana kita melewati masa padang gurun untuk membawa kita kepada kemenangan, untuk membawa kita kepada berkat Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Mari kita buka di dalam Roma pasal yang ke-5. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5, firman Allah berkata demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang ke-5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yang pertama, saudara-saudara, kita tetap bertahan.
Firman Allah katakan di ayat yang keempat, Roma pasal yang kelima. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Tuhan mau supaya kita bertahan menghadapi penderitaan. Karena firman Allah katakan bahwa penderitaan, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kemudian dalam ketekunan kita diharapkan untuk bertahan. Saudara-saudara, bertekun di sini adalah bagaimana kita melakukan sesuatu meskipun sulit. Bertekun. Makanya saudara-saudara, kita terus bertekun. Ketika kita melakukan segala sesuatu, kita tekun. Makanya orang yang tekun pasti mendapatkan hasil. Tekun bekerja, tekun melayani, tekun berkorban. Pasti ada hasil walaupun sulit, saudara-saudara. Tetapi Tuhan ingatkan kepada kita, mari kita mau tetap bertekun, bertahan. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 dikatakan, orang yang bertahan akan memperoleh kemenangan, akan memperoleh mahkota. Makanya hal yang pertama, mari kita mau bertahan di dalam Tuhan. Ada cerita saudara-saudara di dalam Alkitab yang merupakan panglima daripada Daud. Coba kita lihat saudara-saudara di dalam 2 Samuel pasal yang ke-23. 2 Samuel 23 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 dikatakan begini. Sesudah itu Sama, anak Age, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Saudara-saudara, Daud punya 30 pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Dan 3 diantaranya ada triwira, ada 3 pahlawan yang hebat. 3 orang yang hebat, yang terhebat. Salah satunya adalah Sama. Bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada yang namanya Sama. Dikatakan di ayat yang ke-12, maka berdirilah Sama di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Saudara, ketika kita bertahan menghadapi segala tantangan, persoalan, bahkan musuh yang ingin menyerang kita, sama seperti Sama ini, dikatakan firman Allah, dia memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Saudara-saudara, ada peran Tuhan dalam kemenangan Sama. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara diberkati oleh Tuhan, ada peran Tuhan dalam hidup saudara. Bukan karena hasil usaha saudara, bukan karena saudara bisa, bukan karena saudara pinter, bukan karena saudara cakap, tetapi ada peran Tuhan yang ada di dalam hidup saya dan saudara. Jemaat Tuhan, percayalah, kalau saudara berhasil, kalau saudara bertahan, kalau saudara kuat, kalau saudara sehat saat ini, ada Tuhan yang bersama dengan saudara. Bukan saudara berkata saya mampu karena saya bisa. Saudara-saudara, kita ada karena kemurahan Tuhan. Saudara diberkati Tuhan karena kemurahan Tuhan. Nah, saudara-saudara, bertahan di dalam Tuhan, kita akan memperoleh kemenangan. Makanya dikatakan tadi, Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang bertahan. Haleluya. Di dalam Alkitab ada istilah satu nama, Jehovah Sama. Allah Maha Hadir. Allah hadir. Omnipresent. Allah Maha Hadir. Dia ada bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan.
Hal yang pertama, saudara-saudara, kita harus tetap bertahan. Sekalipun masa-masa yang sulit hari-hari ini, bertahanlah di dalam Tuhan. Tetap beriman kepada Tuhan. Makanya kitab Ulangan ingatkan bangsa Israel bahwa ada Tuhan yang beserta dengan mereka. Jangan mereka lupa diri, saudara-saudara. Ketika kita sudah ditolong oleh Tuhan, ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, jangan lupa Tuhan. Semua itu berasal daripada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita lihat yang kedua, saudara-saudara. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12, firman Allah berkata demikian. 2 Timotius 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya itu. Tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudara-saudara, Paulus katakan kepada Timotius yang merupakan anak rohaninya, dia tidak malu ketika dia menderita. Yang kedua, saudara-saudara, Paulus kita harus tetap bersandar kepada Tuhan. Makanya dia katakan, karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang dipercayakannya kepadaku. Saudara-saudara, perhatikan baik di sini. Rasul Paulus tahu kepada siapa dia percaya. Kita punya Allah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang berkuasa yang kita percaya. Dia tidak akan tinggalkan kita. Haleluya. Nah, saudara-saudara, Paulus tetap bersandar kepada Tuhan. Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan dia katakan lagi bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya. Saudara, perhatikan ini. Tuhan berkuasa memelihara apa yang dipercayakan kepada kita. Dipercayakan kepada Paulus. Dikatakan memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku. Berkat Tuhan itu kepercayaan Tuhan bagi kita. Anak-anak itu kepercayaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk dijaga, untuk dipelihara. Supaya mereka mendapatkan kehidupan yang baik. Saudara-saudara, apa yang kita miliki adalah kepercayaan Tuhan. Makanya kita harus hidup dalam ucapan syukur. Nah, dikatakan bersandar. Bersandar di sini adalah mempercayakan, menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudara, kenapa kita tetap bersandar kepada Tuhan? Karena kasih-Nya tidak berubah. Saudara, manusia bisa berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia bisa berubah, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kasih-Nya, kuasa-Nya, pekerjaannya, penyertaannya tidak berubah bagi umat Tuhan. Hanya saja manusia saja yang berubah. Ketika dia diberkati oleh Tuhan, ketika sudah ditolong oleh Tuhan, hatinya mulai berubah. Makanya kitab Ulangan ini ingatkan kita, saudara-saudara, supaya kita mengingat cinta kasih Tuhan di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, bersandar kepada Tuhan. Dalam keadaan yang baik maupun tidak baik, kita tetap berharap bersandar kepada Tuhan. Apalagi hari-hari ini, saudara-saudara, kondisi yang begitu sulit, yang begitu sukar, tetapi kita mau tetap bersandar kepada Tuhan. Jangan sampai kehilangan imanmu. Jangan sampai kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Mungkin sudah berkata, berapa lama situasi seperti ini?
Tetapi saya mau katakan, ternyata dalam kesempatan ini ada waktu-waktu yang Tuhan mau supaya kita lebih beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Karena janji Tuhan, ya dan amin di dalam hidup kita. Ini yang kedua, saudara-saudara. Yang pertama tadi, tetaplah bertahan. Yang kedua, tetap bersandar kepada Tuhan. Dan yang terakhir, saudara-saudara, coba kita perhatikan Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Firman Allah berkata demikian, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah." Ayat yang ke-26, "Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih dan tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa." Saudara perhatikan ayat yang ke-22-23. "Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, ini Paulus, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada orang yang dinyatakan oleh Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku." Saudara perhatikan, Rasul Paulus, dia terus berjuang menunaikan tugas pelayanannya. Di ayat yang ke-24 dikatakan, "Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku." Paulus menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, masuk keluar penjara karena Injil. Tetapi saudara perhatikan, dia katakan, "Aku akan terus berjuang." Dia akan terus menyelesaikan pelayanannya yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Saudara, mari kita mau tetap berjuang di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mau terus berjuang. Kita berjuang menghadapi hidup ini. Kita berjuang menghadapi segala tantangan ini. Kita beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai umat Tuhan, jemaat Tuhan. Mari kita hari-hari ini kita berjuang menghadapi virus COVID-19 ini. Mari kita terus berjuang, beriman kepada Tuhan, tetapi juga kita harus mengikuti aturan-aturan, anjuran-anjuran untuk menghindarkan pandemi ini, saudara-saudara. Untuk supaya tidak terus terjadi, kita berdoa supaya Tuhan pulihkan. Haleluya. Nah, saudara-saudara, mari kita mau tetap berjuang. Ayat yang terakhir, saudara-saudara, Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang kedua. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang kedua dikatakan begini. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di takhta di sebelah kanan takhta Allah. Haleluya. Saudara tetap berjuang, saudara tetap terus ada di dalam Tuhan. Kita terus maju bersama dengan Tuhan. Jangan putus asa melewati padang gurun ini, jangan putus asa melewati masa-masa yang sulit. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan menolong kita, saudara-saudara. Tuhan menyertai hidup saya dan saudara.
Makanya saudara-saudara, kalau kita perhatikan ayat pokok tadi, dikatakan di ayat yang kelima, Ulangan pasal 8, maka haruslah engkau insaf, bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan dan dengan takut akan Dia. Kita ikuti jalannya Tuhan, kita ikuti kehendak Tuhan, kita ikuti apa maunya Tuhan, kita takut kepada Tuhan, maka pertolongan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, Tuhan akan berikan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Tetaplah kuat menghadapi masa-masa sulit ini. Bangsa Israel akhirnya pun terlepas dari padang gurun, dan mereka menikmati tanah Kanaan yang penuh dengan madu, susu dan madu. Luar biasa berkat Tuhan yang mereka terima. Walaupun juga dalam perjalanan mereka ada yang ketinggalan, tetapi saudara-saudara, di balik padang gurun ada kemenangan. Di balik padang gurun ada berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Masa-masa sulit ini, mari kita mau tetap setia kepada Tuhan. Kita mau tetap berharap kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, biarlah firman Allah ini menjadi kekuatan bagi kita. Tetap semangat, tetap beriman kepada Tuhan. 3 hal saudara-saudara. Tetap bertahan, tetap bersandar kepada Tuhan, tetap berjuang menghadapi hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan masuk di dalam perjamuan asa yang kudus. Bapak, Ibu, Saudara boleh menyiapkan hati saudara untuk kita menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara, perjamuan kudus ini adalah mengingatkan akan kasih Tuhan, mengingatkan akan penyertaan Tuhan di dalam hidup saya dan saudara, mengingatkan akan kasih Tuhan, bagaimana Dia rela berkorban di atas, mati di atas kayu salib untuk menghapus segala salah dan dosa kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan GPDI Betania, siapkan perjamuan kudus saudara. Mari kepala rumah tangga, suami bisa membagikan roti masing-masing kepada istri, kepada anak-anak yang sudah tahu tentang perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebelum itu kita nyanyi satu pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saudara bisa mengambil roti. Saya akan bacakan firman Allah sebelum kita akan menikmati perjamuan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, buatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita minum, mari kita dengar firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus yang sudah boleh kami terima pada saat ini. Memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah melakukan kebenaran firman Allah. Tuhan, tolong setiap usaha pekerjaan jemaat Tuhan. Tuhan, tolong menghadapi masa-masa sulit hari-hari ini. Biarlah mereka tetap bertahan, tetap bersandar kepada Tuhan, tetap berjuang menghadapi hidup ini. Dan kami percaya ada kemenangan, ada pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan bagi Tuhan, bagi kami, umat Tuhan yang setia berharap kepada Tuhan. Memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang selalu setia berkorban, selalu setia melayani Tuhan. Tuhan, tolong mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Hamba berdoa untuk bangsa kami, hamba berdoa untuk kota kami, Surabaya, Sidoarjo, khususnya Tuhan. Mari Tuhan pulihkan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Hamba berdoa, Tuhan pulihkan bangsa kami, Tuhan pulihkan kota kami, Tuhan pulihkan daerah kami, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan tolong TNI Polri, pemerintah di dalam menangani COVID-19. Kami berdoa untuk para medis, Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Pekerjaan Tuhan di GPDB Tania Tuhan berkati. Pelayanan di tempat ini Tuhan berkati. Jemaat, majelis jemaat, seluruh jemaat yang ada, dari orang tua sampai orang dewasa, diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami kepadamu, kami mengucap syukur bagi jemaat Tuhan juga yang sudah datang, sudah mengembalikan milik Tuhan, yang sudah berkorban. Mari Tuhan balas memberkati sesuai dengan janji firman-Mu. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus